terhadap Densus 88. Itulah catatan saya, Pak Karni. Sebagai mantan pendidik, saya betul-betul merasa prihatin terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, bayangkan kalau generasi muda kita sudah tercemar dengan narkoba, apalagi yang mau kita harapkan. Terima kasih, Pak Karni. Terima kasih, Prof, telah bergabung bersama kami. Selamat istirahat dan selamat malam, Profesor. Sekarang saya ke Ketua Forum Ormas Anti Narkoba, Anhar Nasution. Terima kasih, Bang Karni. Ulasan awal Bang Karni tadi sangat menyentuh kita. Di samping saya sebagai Sekjen Forum Komunikasi Anti Narkoba, Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba, yang merupakan amanah Undang-Undang 35. Alhamdulillah saya juga sebagai salah satu tim perumus undang-undang ini, Bang. Waktu saya di Komisi 3. Jadi saya juga prihatin tatkala banyak orang menghujat bahwa undang-undang ini banci, bahwa undang-undang ini abu-abu. Padahal 4 tahun kami lamanya merumuskan undang-undang ini, ada 7 profesor doktor ahli hukum memberikan masukan tentang undang-undang ini. Undang-undang ini di satu sisi dia humanis terhadap pecandu, di lain sisi dia terlalu keras terhadap bandar dan pengedar. Karena dia extraordinary crime, berlaku hukum lex spesialis, maka tidak memakai sistem KUHAP yang selama-lamanya. Ada sekurang-kurangnya kepada pengedar, kepada bandar, sekurang-kurangnya 4 tahun, sekurang-kurangnya 5 tahun. Itu kan tidak berlaku pada pidana umum. Nah, tapi anehnya orang juga masih menganggap bahwa ini abu-abu. Kasus Roger, kasus Gogon, ini adalah puncak gunung es yang di dalamnya luar biasa. Betul sahabat kita dari kepolisian bahwa mereka harus kacamata kuda dalam menegakkan pasal 11 sampai pasal 129. Setiap kepada orang membawa, mengedar, menyimpan, kena sanksi hukum. Namun ada YUMTO pasal 127 yang mengharuskan pengadilan nantinya harus melihat kepada pasal 54, kepada pasal 103. Nah, kadangkala pada saat seseorang tertangkap tangan yang jelas-jelas penyidik harus mampu untuk mengatakan, oh ini layak sebagai pengedar, oh ini layak sebagai korban. Penyidik harus mampu, nggak bisa dia menyatakan tunggu pengadilan. Jadi kemampuan seorang penyidik harus ditentukan di situ. Dia harus punya prinsip seseorang ini layak korban atau layak pengedar. Kasus Roger jelas dia korban, gitu loh. Karena di situ ada barangnya. Apalagi yang kita perdebatkan tadi, pengacara sudah menyatakan ada KUHAP yang mengatur itu. PP 25 juga jelas mengatur itu. Masalahnya adalah polisi belum punya aturan main atau perintah dari atasannya tentang seseorang yang dinyatakan pecandu itu harus direhab. Belum ada. Untuk itu dalam peraturan pemerintah nomor 25 sebagai turunan dari Undang-Undang 35 yang digagas oleh BNN dan lembaga terkait, ada prosesnya. Proses pertama, seyogianya pengacara saya minta jelaskan, beritahu kepada orang tua untuk meminta kepada Polsek yang menangkap untuk dilakukan assessment. Polsek menyurati BNN, lihat anak ini, kami kurang yakin dia apakah betul pengguna korban atau jangan-jangan pengedar. Dengan kekuatan assessment dari BNN, maka wajiblah untuk direhab. Pasal peraturan pemerintah nomor 22 itu tidak mesti harus putusan pengadilan harus direhab. Penyidik pada saat penyidikan pun boleh direhab. Pada saat penuntutan boleh direhab. Kenapa harus menunggu kita pengadilankan? Inilah yang dimaksud Pak Prof tadi. Jangan kita terlalu memperdebatkan aturan-aturan hukumnya, tapi kita lihat masalah korbannya. Karena undang-undang ini yang diatur bukan hanya masalah hitam putih, tapi kita lihat kemaslahatannya lebih banyak mana tatkala kita penjarakan ketimbang mudaratnya. Kalau kita nggak mampu melakukan itu, kita jangan jadi penyidik. Terjadi hari ini, Pak, saya keponakan istri saya ditahan sekarang di Polsek. Saya tim perumus undang-undang ini. Dikenakan pasal 111
kepadanya hanya 3 linting ganja. Untuk kita mintakan pasal 127, negosiasi Pak. Sampai hari ini sudah 3 bulan masih di Polsek. Belum nanti di Kejaksaan untuk P21 sama juga. Belum di pengadilan, di pengadilan, hakim ini berat kali tanganku. Kata hakim, bisa ku ketokkan palu nih, ada juga pengetoknya. Jadi 3 urutan ini rata-rata ada barang tuh kata Sultan Batugana kan gitu. Nah ini terus terang saya katakan, banyak sekali oknum polisi kita yang baik Pak. Tapi ada 1-2, yang 1-2 inilah yang lebih proaktif ketimbang yang baik ini tadi. Ini yang terjadi pada Gogon. Bukan Gogon saja Pak, banyak. Roger kebetulan ini public figure, ya. Cepat diangkat karena ini menjadi contoh. Saya berharap melalui forum ini Pak Kapolri segeralah keluarkan peraturan Pak Kapolri yang menyatakan bahwa pecandu itu segera direhab. Zaman Pak Tanto Pak, TR-nya jelas, kepada kasus narkoba, kepada kasus judi dipercepat proses hukumnya. TR itu sekarang nggak jelas kemana wujudnya. Waktu itu saya di Komisi 3 Pak, jadi saya tahu betul. Zaman Pak Tanto, makanya kasus judi bla bla penjara kasus ini rehab. Hari ini Pak, kami baru survei di Pekanbaru tidak ada 1 kasus pecandu pun yang direhab, semua masuk penjara Pak. Pak Karni tadi bilang 75% kasus penghuni penjara itu kasus narkoba. Waktu kami di Komisi 3 tahun 2005 saya di Komisi 3, 65% semua penghuni lapas narkoba Pak. Sampai hari ini mungkin barangkali. Nah ini kalau nggak cepat kita atasi dengan Pak Kapolri segeralah mengeluarkan peraturan itu yang menyusul peraturan pemerintah nomor 25 ini, kami tidak menyalahkan adik-adik kami penyidik Pak, karena apapun mereka tetap berpatokan kepada pasal 11, 112, 113 karena itu pidana. Karena kalau ada nanti masyarakat yang menggugat, propam bertindak, nih mereka nggak naik pangkat Pak. Ya kan, jangankan ini boro-boro nggak naik pangkat. Jadi kita harus bela juga mereka. Ini kenyataan. Baik. Jadi terima kasih Pak. Pak Anar itu perumus undang-undang itu. Siap. Memang iya Pak. Undang-undang itu bertolak belakang. Pasal 54 dengan 111 tadi itu bertolak belakang. Satu-satu kita memiliki, mau dipakai atau mau dijual, ya itu pidana. Bukan direhab. Jadi memang yang merumuskan undang-undang waktu itu keliru Pak. Kita boleh saja keliru Pak Karni, ini undang-undang 4 tahun, 7 profesor kita undang, ketua-ketua LSM kita undang. Tahu Pak, ini hampir nggak jadi. Kalau undang-undang ini nggak jadi di akhir periode kita, BNN nggak bakalan terwujud Pak. Ya tapi kalau 7 profesor gak mengerti ini, saya udah gak mengerti lagi negara ini. Apa yang disampaikan Bang Setapi tadi, itulah yang terjadi sesungguhnya di Republik kita Pak. Itulah yang sesungguhnya terjadi. Kalau kita mau gali dan terbuka di sini, jujur saja Pak, kepentingan yang luar biasa di balik ini sangat keras dia. Pak, ini satu. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki. Pengguna jelas sekali. Betul. Memiliki. Kena sanksi hukum Pak. Pecandu apalagi. Iya. Menyimpan. Lah namanya pecandu. Pecandu rokok pasti nyimpan rokok. Iya gak salah polisi Pak. Yang salah pembuat undang-undang. Pak, memang betul. Saya katakan tadi polisi tidak salah Pak. Tapi kan jelas juga Pak bahwa di sini ada pasal 53, ada pasal 4 yang menyatakan undang-undang ini menjamin ya penyalahguna ya itu direhab. Iya tapi kan bertolak belakang dengan 1 tadi. Itu yang saya katakan bingung juga. Bingung kan mau ikut yang mana ini Pak. Betul, saya akuin ini dikatakan ambivalen. Tapi Pak Prof bilang tadi, apakah kita terpaku kepada peraturan perundangan sementara orang mati terus? Ini kan soal hati nurani Pak. Ini soal moral. Saya nggak bisa bayangin nasib bangsa ini ke depan Pak. Kalau yang bikin undang-undang masih begini-begini terus. Kita rehat sejenak. Pemirsa,
kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Pecandu layak ditahan atau direhab. Sekarang saya mau ke Jeffrey Tambayong, Ketua Umum Gerakan Mencegah Daripada Mengobati. Silakan. Saya sih selaku Ketua Umum Gerakan Mencegah Daripada Mengobati, Pak Karni, kami selama lebih kurang 7 tahun ini mengadakan pendampingan korban-korban pecandu narkoba. Jadi yang kami lakukan mengadakan pendampingan, mentoring, dan fathering pada pecandu narkoba. Cuma saya mau informasikan saja bahwa anak-anak binaan kami, ada yang dari penjara, ada yang dari rehab. Ada yang sudah di penjara, kembali ke penjara lagi, ada yang direhab, kembali ke rehab lagi. Jadi yang kami lakukan sekarang ini, yang kami lihat, doa kami, makanya mimpi kami bersatu menuju Indonesia bersinar itu bukan hanya segala slogan, tapi benar-benar terjadi unity, persatuan. Orang bilang 2015 mimpi kalau Indonesia akan bersinar, bersih narkoba. Sama rasanya kalau dulu kita mau merdeka, akan mimpi untuk Indonesia merdeka. Tapi kalau ada persatuan bisa. Menurut saya yakin itu bisa. Makanya kami GMDM yakin sekali kalau ada persatuan. Karena sekarang ini yang saya harapkan kita renungkan benar-benar, korban narkotika ini dalam minggu lalu saja kami ada 2 orang yang kami makamkan karena akibat narkoba meninggal dunia. 2 orang. Kami nggak tahu tim-tim yang lain lagi bagaimana. Jadi masalah narkotika ini sudah menjadi masalah yang luar biasa. Saya berdoa supaya bapak-bapak atau ibu-ibu terhormat di ruangan ini tidak ada anak-anak yang kena narkoba. Saya berdoa. Amin. Tapi kalau kami bertemu dengan keluarga-keluarga yang kena narkoba, saya nggak tahu mereka nonton ini bagaimana. Mohon maaf yang tadi kita peributkan segala macam, karena sekarang ini segera kita mengadakan penyelamatan korban-korban penyalahgunaan narkoba ini yang begitu terus berjatuhan, yang banyak melanda anak-anak muda di Indonesia. Makanya saya setuju sekali dengan Pak Syed Tapi tadi mengatakan para rohaniawan, Pak. Jadi para rohaniawan ini benar-benar, para ustadz, para pendeta itu benar-benar harus benar-benar dilibatkan. Makanya kami berharap dari instansi BNN atau para rohaniawan ini harus dilibatkan untuk mengadakan pembinaan kepada orang-orang pecandu narkoba yang sudah kena. Tadi ada 4,5 juta anak-anak narkoba yang sudah. Pertanyaan saya, Anda lebih pilih pecandu itu direhab atau ditahan? Kalau saya pilih pecandu direhabilitasi, Pak. Apa yang Anda lakukan untuk mencegah daripada mengobati ini? Kami mengadakan pendampingan untuk mereka, Pak. Jadi kami mengadakan pendampingan untuk korban yang baru kena ataupun korban yang sudah direhab atau sudah dipenjara. Kami mengadakan pendampingan mereka. Seperti hari ini kami bawa ada 4 orang mantan pecandu yang kita rehabilitasi mereka, kita adakan pendampingan. Namanya kami mentoring, fathering seumur hidup, Pak. Karena ada orang, kami punya klien sempat dibawa ke Australia, ke Malaysia, sembuh di Malaysia, sembuh di Australia. Tapi sampai di Indonesia, makai lagi, Pak. 2 bulan, 3 bulan, makai lagi. Dan ini kan persoalannya bukan sesederhana yang kita bayangkan dia ini direhabilitasi atau bukan direhabilitasi. Jadi kami berharap untuk setiap warga masyarakat, jangan jadikan korban-korban penyalahgunaan pecandu narkoba ini sebagai musuh, ada stigma yang negatif mereka. Mereka perlu didampingi. Mereka perlu diadakan mentoring dan fathering. Orang konsultan atau tenaga Anda untuk mendampingi 4 juta para pecandu di Republik ini? Kami sekarang ini punya tim ada sekitar kurang lebih 100 orang, Pak. Dan kami tahu memang belum bisa menjangkau. Bagaimana caranya mengumpulkan massa para pecandu? Seandainya cuma 100, tentu nggak satu persatu didampingi. Ya, kami seperti contoh di kawasan Sudirman Tamrin Blok M, ada Sudirman Community namanya, JUR. Kami mengadakan pendampingan di situ hampir 400 orang. Lalu ada rekan kami mantan pecandu yang sudah insaf, kita adakan di Kemayoran itu ada sekitar 400. Michael Ponelo, kita mengadakan pendampingan para pecandu. Tapi ada nggak kerjasama dengan BNN? Ya, kami kerjasama dengan Pak Direktur Pemberdayaan Masyarakat. Ada nggak anggota Anda yang Anda serahkan kepada rehabilitasi Lido atau apa yang punya BNN? Beberapa, Pak, kami serahkan itu, Pak. Tapi ada beberapa juga kami jadi tim pendamping dan pemberdayaan untuk memberikan pengingatan kepada para orang tua untuk bahayanya narkotika itu, karena narkotika ini kalau udah kena sangat-sangat sulit, Pak, untuk dilepaskan rasa parnonya.
Ya, ada sendiri kan bilang udah diobat di luar negeri aja balik. Ya, Mulai lagi. ya betul. Bahkan saya dengar balik tempat dia dulu memakai, Ya. itu seolah-olah tempat bercinta. Jadi kerinduan itu muncul lagi. Iya. Cinta Iya, lama bersemi kembali mungkin itu Bang. Begitu kan? Iya Bang. Apa yang Anda lakukan itu? Ya, kami mengadakan mentoring anak-anak tersebut. Kami mempunyai prinsip gini, kan satu hari menurut data BNN Bang, ada sekitar 50 orang yang meninggal. Data UNDC yang kami dapat, bisa salah bisa benar, tapi kami dapat United Drugs and Crime itu ada sekitar 200.000 per tahun. Jadi hampir 10% kematian pecandu narkoba ada di bangsa kita. Makanya kalau ada 50 orang, kami setiap hari itu membagikan pamflet anti narkoba itu minimal ada 100 sampai 200 orang. Nggak menurut Anda efektif pamflet itu? Ya, menurut saya kalau menurut kami GMDM itu efektif walaupun mungkin hasilnya tidak bisa maksimal karena kami bergerak mungkin kayak seperti Vokan yang tadi Bang Anhar, kami juga terlibat dalamnya. Kami baru organisasi baru ada 25 orang, baru 25 organisasi yang bersatu, tapi minimal udah ada itikat baik kami mau bersatu Bang untuk memerangi perang antara terhadap penyalahgunaan penyelamatan pengguna narkoba. Baik, Bang Jeffrey, banyak yang udah Anda lakukan. Saya ke Pak Marjuki. Bapak Direktur Bina Kesper apa ini? Kesehatan perawatan Pak Karni. Kesehatan Perawatan Napi dan Tahanan Kemenkumham. Maksudnya di bawah Dirjen Lapas. Tadi ada sinyalemen 70%, 75% napi itu adalah narkoba. Sebagian besar adalah pecandu. Apa yang Bapak lihat dari fakta tersebut? Terima kasih Pak Karni. Sebelumnya barangkali mengoreksi terlebih dahulu. Mungkin tidak mencapai 70%. Secara nasional hari ini kita seluruh narapidana tahanan kita sejumlah 160.000 lebih. Dan diantaranya 58.000 itu adalah narapidana tahanan yang berlatar belakang kasus narkotika. Dari 58.000 itu 23.000 lebih itu pengguna. Dan apa yang dilakukan di dalam itu terhadap pengguna? Beberapa program kita lakukan untuk menangani kawan-kawan kita yang diputus pidana karena menggunakan narkoba. Kita punya program dengan rehabilitasi itu kriminon salah satunya, kemudian metadon, dan juga melalui program rehabilitasi sosial dengan pendekatan terapi community. Itu juga kita lakukan di beberapa lapas-lapas kita yang saat ini kita memiliki lapas khusus narkotika itu sejumlah 17 lapas narkotika. Di lapas-lapas itu kita lakukan program-program rehabilitasi seperti itu yang dalam hal ini tentu bekerja sama dengan berbagai instansi khususnya BNN, Kementerian Kesehatan, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang lain yang peduli terhadap teman-teman kita yang sedang di dalam lapas. Itu yang sebagai orang lapas, menurut Pak Marjuki, tepat gak pecandu dimasukin ke lapas? Kalau bicara tentang proses penegakan hukum, tentu saja pemasaran pada posisi terakhir ketika penegakan hukum ya, tapi itu kan sudah diputuskan. Penegakan hukum itu ada tujuan, ada maksud di situ, ada memori patuliting di situ. Tepat gak pilihannya itu dimasukkan ke lapas dengan segala apa yang ada di lapas? Jadi kalau kita melihat data tadi, dengan sendirinya memang saya meminjam kata-kata Pak Kepala BNN yang selalu mengatakan ketika ada pembeli di situ, ada penjual di situ, maka akan terjadi
mekanisme jual beli yang tidak bisa dihindarkan. Nah, ketika kita melihat kondisi saat ini di lapas itu ada pengedar, ada pengguna, dengan sendirinya memang akan terjadi. Yang artinya bahwa penegakan hukum yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan itu tentu saja efektivitasnya bisa dipertanyakan kembali ketika seorang pecandu juga diputus pidana penjara. Apakah kita itu sudah menciptakan pasar narkoba dengan mempertemukan produsen, pengedar, konsumen di satu tempat bersama-sama bertahun-tahun? Tanpa sadar saya lihat pemerintah atau negara ini membuat pasar untuk narkoba. Pak Karni, pertanyaan itu saya pikir sudah sangat sering disampaikan. Menjawabnya memang tidak sederhana. Karena bagi lembaga pemasyarakatan problem itu juga terkait dengan problem overkapasitas misalnya. Ya itu dampak lain aja, ada overkapasitas. Artinya ada dampak lain yang mengikuti overkapasitas. Misalnya dengan banyaknya para penghuni dibandingkan para petugas itu, sehingga pengawasan juga menjadi kurang efektif. Kita secara nasional 160.000 narapidana tahanan, sementara petugas yang mengawasi pengamanan itu hanya 16.000, jadi 1:100. Ya itu dampak lain, tapi yang lebih esensial kita menciptakan pasar di situ, Pak, di mana konsumen bisa bertemu dengan produsen, pengedar di satu tempat. Itu tadi harus kembali kepada proses penegakan hukum itu, pemasaran pada posisi terakhir. Jadi ketika bicara tentang itu tentu bicara dari bagaimana penyidikan. Keselamatan warga adalah konstitusi tertinggi di setiap negara. Nah, keselamatannya nggak ada di situ. Sebagai orang lapas, Bapak tidak melihat diganjil yang dilakukan. Kembali ada persoalan-persoalan yang memang dihadapi oleh lapas selama ini. Seperti hanya ketika sarana prasarana kita untuk mendeteksi peredaran gelap narkotika ke dalam lapas itu yang sangat minim, bahkan tidak ada, ini juga satu persoalan. Sementara modus operandi mereka semakin hari semakin canggih. Ini problem lapas yang selama ini juga belum tertangani dengan baik. Sehingga hal apa yang disinyalemen atau bahkan fakta yang ada di kita lihat selama ini seringkali juga tidak kita hindari. Karena tadi itu persoalan SDM, baik kualitas maupun kualitas yang kurang, sarana prasarana. Ya itu teknis, Pak, tapi yang lebih substansial yang saya bilang tadi, sampai-sampai negara ini satu-satunya di dunia yang lapasnya punya pabrik narkoba. Saya kira itu satu-satunya, Pak, bisa masuk ke Guinness Book of Record. Saya mau ke Pak Irwanto. Silakan Pak Irwanto sebagai peneliti narkoba. Saya terlibat di dalam mendorong SEMA 2010. Kami aktif sekali tahun 2007 karena evidence based mengatakan bahwa rehabilitasi jauh lebih sangkil dan jauh lebih efektif dibanding pemenjaraan. Kami berterima kasih bahwa pada akhirnya suara-suara akademisi didengarkan sehingga SEMA memang muncul. Nah, persoalannya di dalam undang-undang yang ada saat ini, terlepas apakah undang-undang itu abu-abu atau tidak, menurut saya kecenderungannya adalah dukungan terhadap undang-undang semakin besar. Bahwa ada unsur-unsur penegakan hukum yang masih ragu-ragu. Beberapa hari terakhir ini kelihatannya tinggal satu, yaitu dari kepolisian. Dialog yang sama dilakukan kurang lebih 2-3 bulan yang lalu, difasilitasi oleh Kemenkes. Kejaksaan pada waktu itu masih ragu-ragu, tapi kejaksaan sudah ada keputusan. Yang belum ada adalah dari Kapolri.
Kalau dari Kapolri sudah ada, saya kira apa yang kita diskusikan hari ini tidak separah seperti apa yang kita lihat. Tetapi karena masih ada keraguan di pihak yang justru paling bersentuhan dengan apakah itu korban atau pelaku, maka sampai hari ini kita masih dilematis di dalam pelaksanaan undang-undang. Yang kedua yang ingin saya katakan, saya bukan ahli hukum, tetapi kami mengamati bagaimana perubahan perilaku bisa terjadi jika seseorang itu mengkonsumsi narkoba. Oleh karena itu saya tetap pada pendirian bahwa apa yang disebut hukuman itu tadi lagi tidak hukuman pidana, tetapi hukuman yang mendidik, yaitu community service. Itu yang kurang di dalam di dalam kancah penerapan hukum di Indonesia. Seolah-olah rehabilitasi menyelesaikan segala-galanya. Tetapi apa substansi rehabilitasi itu perlu kita bahas. Yang penting saya kira orang-orang seperti Roger dan sebagainya adalah dikembalikan kepada kesadaran sosialnya, kepopuleran, keterampilan dia dan sebagainya yang selama ini dihargai oleh masyarakat, tetapi masyarakat merasa dikhianati pada waktu dia menjadi pecandu. Itu yang harus dipikirkan, bagaimana kemudian mengembalikan itu tanpa harus rugi karena yang bersangkutan mempunyai talents. Banyak sekali orang-orang yang mempunyai talents kemudian terlibat narkoba di penjara, dan kita rugi segala-galanya karena talentsnya tidak dipergunakan. Waktunya habis hanya untuk nongkrong di penjara. Sedangkan dengan rehabilitasi, selain mendapat perhatian untuk recovery, yang bersangkutan harus setengahnya mungkin dipaksa untuk melayani publik dengan talentsnya itu. Dan saya kira itu penting. Karena dengan pelayanan publik, seseorang menjadi merasa lebih humble. Bahwa yang orang-orang yang mengagumi saya itu mengorek koceknya untuk membeli tiket dan sebagainya karena hasil kerja keras. Dan saya seharusnya sebagai orang yang mendapatkan rezeki dari industri semacam itu memahami kalau saya berbuat salah, saya tahu bagaimana mengembalikan tanggung jawab saya. Karena tanpa rasa seperti itu, rehabilitasi hanya sekedar rehabilitasi medik doang. Jadi saya harap tanggung jawab sosial itu menjadi bagian dari rehab medik itu sendiri. Baik, Pak. Terhadap sosial ya. Bapak ikut nyusut surat edaran SEMA. Tidak ikut nyusun, kami ikut memberikan naskah akademik dan sebagainya untuk... Apa ini konsep naskah ekonomi Bapak bahwa orang yang dipidana itu kalau pada satu hari diketemukan pada dia kelompok metamfetamin atau sabu 1 gram, ekstasi 2,4 gram 8 butir. Artinya dia kalau di atas itu nggak dikelompokkan sebagai pecandu lagi kan. Kelompok heroin 1,8 gram. Ya, itu gramatur yang memang pernah diusulkan oleh kami. Bapak diusulkan belajar dari Eropa, tetapi kemudian kita tahu bahwa gramatur seperti itu tidak bisa dinilai secara sangat objektif. Tetap masih ada area abu-abunya. Tetapi semangatnya saya kira sama, yaitu menyelamatkan pemakai. Tapi Bapak nyadarin nggak bahwa ini bisa menjadi tawar-menawar? Betul. Aja 1,8, kalau di atas 1,8 maka dia dianggap pengedar. Kalau dia punya 8 butir ekstasi, dia pemakai. Kalau 9 berarti dia pengedar. Pada waktu itu Mahkamah Agung mengatakan harus ada alasan yang kuat dan cukup objektif. Oleh karena itulah dicarikan bukti-bukti gramatur yang ada di Eropa, yaitu pemakaian pribadi dengan jumlah tertentu. Ya, tapi Pak, memang betul. Kita punya 8 butir, kita bisa jadi pengedar loh, Pak. Betul. Tapi kita punya 10, kita cuma pemakai. Betul. Kita rehat sejenak.
Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi pecandu layak direhab atau ditahan. Sekarang saya ke mantan Hakim Agung Pak Joko Sarwoko. Saya ingin tahu Pak, pandangan Mahkamah Agung yang benar soal ini apa? Apakah yang tercermin di SEMA atau ada pandangan lain lagi? Ya, saya kalau boleh mau cerita dulu mengenai kenapa Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan surat edaran sampai 3 kali kalau tidak salah. Ya. Itu karena memang BNN waktu itu bekerja sama dengan MA. Kebetulan saya menjabat Ketua Muda Pidana Khusus yang memang di bidang itulah saya, termasuk bidang tugas saya. Nah, pertimbangan Mahkamah Agung waktu itu karena memang undang-undang narkotika ini termasuk baru. Tetapi kalau saya perhatikan bahwa terbentuknya Undang-Undang 35 tahun 2009 ini merupakan perintah dari TAP MPR nomor 6 tahun 1998. Oleh karena itu, barangkali setingkat dengan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK dan sebagainya itu juga didasarkan pada TAP MPR. Dengan merujuk pada hal itu, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa ke depan ini masalah narkotika adalah sudah begitu berat dan perlu ada perubahan undang-undang. Nah, memang kalau kita perhatikan bahwa masalah narkotika adalah sebenarnya masalah masa depan generasi muda kita. Oleh karena itu ini menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Tidak hanya BNN, juga bukan hanya penyidik Polri atau BNN saja, tapi semua. Termasuk juga partisipasi publik di dalam ikut mencegah atau memberantas tindak pidana narkotika. Kalau kita lihat di sini ada dua sisi yang memang kita memerlukan law enforcement secara tegas terhadap pelaku-pelaku importer dan fabrikan dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah terhadap sisi sebelah kiri adalah terhadap para pengguna, penyalahguna ataupun pecandu. Nah, konsepnya memang pecandu ini adalah bagian daripada korban. Kalau korban ini juga dihukum seperti yang lain, maka lalu menderita 2 kali. Nah, oleh karena itu maka kemudian undang-undang itu juga sudah mengatur pasal 55, kemudian 103, dan kemudian diperkuat lagi dengan PP nomor 25 tahun 2011, pasal 13 antara lain menegaskan bahwa di tingkat penyidikan, mulai dari penyidikan, penuntutan, dan proses di persidangan pengadilan, ini semua lembaga ini diberikan kewenangan untuk menempatkan seorang pecandu atau penyalahguna narkotika ini di dalam lembaga rehabilitasi. Nah, lembaga rehabilitasi ini pun sebenarnya sudah dipisahkan antara rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk sampai kepada itu memang perlu adanya asesmen lebih dulu. Nah, selama ini saya tidak tahu persis surat edaran Mahkamah Agung itu sudah kita sosialisasikan bersama-sama dengan BNN mulai awal tahun 2010 sampai tahun 2012 awal. Nah, tetapi ternyata saya menjelang pensiun pada akhir tahun 2012 tidak satupun putusan hakim yang menempatkan seorang pecandu narkotika ini di dalam lembaga rehabilitasi. Oleh karena itu saya mencoba mencari sebabnya. Saya ke daerah-daerah, saya tanya kepada para hakim, kenapa ini? Rupanya penuntut umum tidak pernah menuntut seperti itu. Lalu kita lihat lagi, loh kenapa penyidik Polri kok berbeda dengan BNN?
rupanya ketika saya tunjukkan surat edaran Mahkamah Agung itu kepada seorang pejabat di Mabes Polri, malah bingung, lah ini kita harus mewaspadai kok ini ada edaran begini. Padahal edaran itu yang jelas yang membuat lembaga MA. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah mengisi kekosongan dari suatu aturan hukum yang memang sangat dibutuhkan, yaitu pada gerbong terakhir proses peradilan, yaitu di pengadilan umum ini. Nah, saya tidak tahu apakah sekarang sudah ada di MA putusan-putusan yang menempatkan seorang pecandu atau penyalahguna narkotika ini di lembaga rehabilitasi. Namun demikian, harapan kita, undang-undang ini kalau memang masih ada yang abu-abu, ya solusinya kita mintakan ke MK supaya diperbaiki misalnya. Nah, kalau kita lihat dari aspek filosofi bahwa undang-undang ini selalu bersifat terbuka. Kalau ada kelemahan, ada kekurangan, praktek hukum itu nanti yang akan lebih menyempurnakan. Seperti hanya surat edaran Mahkamah Agung. Itu saya kira bukan hanya untuk hakim saja, tapi juga mengikat sebenarnya kepada penegak hukum yang lainnya. Karena apa? Karena Mahkamah Agung ini selain memiliki kewenangan memeriksa, mengadili tingkat kasasi dan peninjauan kembali, juga memiliki kewenangan untuk pengawasan dan termasuk di bidang pengaturan terhadap kekosongan-kekosongan hukum yang memang diperlukan dalam praktek seperti itu. Pertanyaannya Pak, ya, walaupun jaksa menuntut supaya dipenjarakan, hakim berwenang kan memutuskan untuk direhabilitasi. Saya kira tadi saya sebutkan bahwa di dalam pasal 13 peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 itu di situ menegaskan bahwa ini kewenangan dari ketiga lembaga itu. Nah, artinya sebenarnya tanpa ada tuntutan pun hakim bisa menggunakan surat edaran Mahkamah Agung itu sebagai pedoman kerja. Tapi bukankah edaran, kalau tadi undang-undang kita kritik abu-abu, undang-undang SEMA juga abu-abu, Pak? Iya, sebenarnya kalau dikatakan abu-abu tidak, ini kan sekedar pedoman ya. Pedoman itu terkait dengan diskresi dari masing-masing aparat penegak hukum ini. Sekalipun ada diskresi, tapi kalau tidak ada pedoman yang jelas, mungkin ya tidak akan jalan. Nah sekarang, apakah kita akan membiarkan menjadi generasi muda anak bangsa ini menjadi korban untuk seterusnya? Seperti saya, anak-anak saya sudah lepas dari itu. Tapi bagaimana cucu-cucu saya dan cucu cicit lagi saya? Itu mungkin yang ini juga harus kita pikirkan. dikatakan Profesor Lobi Lokman, Pak. Ya. Sebelum beliau meninggal. Dia waktu itu seminar bersama saya. Ya. Saya bahagia sekali ketika anak-anak saya di ujung usia saya, anak-anak saya bebas narkoba. Ya. Tapi di hari-hari terakhir ini saya justru sedih karena cucu saya yang terkena narkoba. Ya. Jadi lebih dahsyat lagi bagi dia, Pak, apa yang dialami. Pertanyaan saya, Pak, sekarang ini peradilan di dunia mulai mempunyai pendekatan yang dinamakan problem solving court. Ya. Apakah Mahkamah Agung sudah mendapatkan jiwa itu atau sudah merumuskan itu di Mahkamah Agung? Ya, kalau kita berpegang problem solving court, maka seluruh pecandu kita kirim ke rehabilitasi, bukan ke penjara. Saya kira kalau hanya di Mahkamah Agung saja, tetapi tanpa diikuti oleh lembaga penegak hukum yang lainnya, saya kira juga tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya menghimbau kepada seluruh komponen anak bangsa ini untuk bersama-sama menjaga generasi muda kita agar supaya tidak masuk di dalam kategori pecandu ataupun pengguna ini secara terus-menerus. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak.
Sekarang DPR, saya nggak tahu beliau-beliau ini terlibat bikin hukum abu-abu ini atau tidak. Saya Nurdirman Munir dulu, yang suaranya paling keras. Terima kasih Bapak Presiden ALC, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sudah masuk prolegnas sebetulnya, undang-undang tentang narkotika. Cuma masalahnya, ini kita terus terang aja bahwa memang undang-undang ini kalau saya bilang ambigius ya. Ambigius, kadang-kadang antara satu pasal dengan pasal lain saling bertentangan. Ya, sebagai satu contoh disampaikan tadi, misalnya pasal 64, pasal 71 itu bertentangan dengan pasal 84, pasal 85. Di satu pihak BNN itu bertanggung jawab langsung kepada presiden, tapi di lain pihak BNN juga di bawah koordinasi Polri. Jadi ini sebenarnya jadi ambigius, sebenarnya kayak gimana sebetulnya. Belum lagi yang seperti disampaikan tadi, pasal 54, pasal 55 dan seterusnya. Jadi karena itu memang salah satu jalan keluarnya ya undang-undang ini harus diperbaiki. Kita nggak melihat banyaknya profesor, tapi yang jelas bahwa kenyataannya sekarang di mata hukum ini dimanfaatkan kelemahan-kelemahan ini untuk kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu. Kita tahu persis lah, kita nggak usah menutup mata bahwa LP itu 75-80% isinya pengguna narkoba. 83. Dan 83% adalah pecandu. Jadi sekitar 17% yang pengedar. Nah sekarang mereka bertemu seperti yang disampaikan oleh Bung Karni tadi dalam suatu pasar di dalam lembaga pemasyarakatan. Makanya saya bilang bahwa lembaga pemasyarakatan pada akhirnya, nah ini saya mohon kepada bapak-bapak penyidik juga, karena saya sudah dalam rapat kerja dengan Kapolri juga saya sampaikan. Ini kawah candra di muka. Kawah candra di mukanya yang namanya pecandu, pemakai, menjadi pengedar. Dididik dia di situ. Sehingga nanti begitu dia keluar dari penjara, dia malah jadi pengedar. Bukan hanya sekedar jadi pecandu. Kawah candra di mukanya dalam LP itulah. Nah ini kan luar biasa berbahayanya. Jadi ya kalau kita lihat dari apa yang kasat mata sekarang ini, begitu banyaknya ini latah untuk menahan. Kalau menurut saya sedikit-sedikit kita mau tahan orang. Sedikit-sedikit mau kita tahan. Hanya gara-gara demo orang mau ditahan. Ya dader, kalau dader sekampung bisa kena semua. Cukuplah yang otak-otaknya aja yang ditahan. Tunggu dulu, sebelum kita melebar kemana-mana. Ya. Anda 2009 udah anggota DPR belum? Belum. Jadi Oktober saya 2009 dilantik sebagai. Tapi Anda sadar gak ketika bikin undang-undang itu DPR itu gak serius? Kalau sekarang saya beberapa kali ngikutin, berapa kali juga terlibat sebagai user. Ya. Ya ikut itu udah aja beberapa orang. Itu pun sampai di luar juga dia nggak ingat apa yang tadi jadi perdebatan. Saya rasa kalau sekarang Bu Karni, kita bisa lihat di Komisi 3 dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang itu kan terbuka untuk umum. Contoh pembahasan KUHP kita kemarin lah dan KUHP. Itu jadi, kelihatan bagaimana. Jadi sekarang udah serius ini. Ya saya rasa dari dulu juga kita serius. Dari Oktober kita dilantik sebagai anggota DPR 2009 kita sudah serius. Saya rasa juga pendahulu-pendahulu kita serius. Oh, barangkali karena pendahulu saya tahu lah. Karena pasal-pasal ini berkembang sehingga terjadilah penafsiran-penafsiran yang menurut saya pada akhirnya sangat merugikan kepentingan anak bangsa. Kalau menurut saya yang ada di undang-undang narkoba ini bukan penafsiran, bertentangan betul, berlawanan, bertentangan antara satu pasal dengan pasal lain. Dan juga yang saya heran, ini kok kan seharusnya ada azas hukum, Bung Karni. Kalau ada dua pasal yang bertentangan, maka yang dipakai yang lebih meringankan. Itu tapi penegak hukum nggak lakukan juga. Nggak lakukan itu. Pokoknya hobinya ya nahan, masuk penjara, ya sudah. bukan melakukan rehabilitasi atau apa, bukan. Bahkan saya beberapa kali ketemu kasus dan juga mengadu ke kita, ke Komisi 3.
dan juga saya sampaikan dalam rapat kerja dengan Kapolri, keluarganya berani menjamin ini akan dia bayar sendiri untuk masuk panti rehabilitasi. Tapi polisi nggak ngasih, maunya polisi ya di penjara itu. Akhirnya ya masuk penjara. Jaksa juga gitu, maunya masuk penjara. Jadi memang ya persoalannya sekarang tinggal nawaitu penegak hukum aja. Kalau nawaitu penegak hukum nggak latah untuk masukin orang ke penjara, saya rasa semua bisa kita lakukan. Tapi kalau sedikit-sedikit masuk penjara, sedikit-sedikit masuk penjara. Gara-gara, maaf ini Bung Karni, 1 butir ekstasi, ini Miing Amir Mahmud. Tanpa ada putusan, tanpa ada sidang, total sudah keluar putusan pengadilan 31 bulan. Gara-gara 1 butir ekstasi, dia dihukum. Padahal, ya bukan apa-apa, ya belum tentu kan ini. Saksi-saksi malah mengatakan yang meringankan dia, tapi itu nggak didengar. Yang jadi persoalan sekarang adalah berapa mampu bayar berapa, lalu bagaimana jalan keluarnya, ya keluarganya datang berani bayar berapa, itulah yang terjadi seperti disampaikan Gogon. Dan ini berkali-kali dalam rapat kerja dengan Kapolri, termasuk dengan BNN. Itu yang satu instansi tadi orang dewasa. Amir Mahmud, ya, dari dewasa, Miing. Umur berapa? Umur sekitar 30-an. Saya ketemu anak kelas 5 SD, bawa 1 linting ganja. Katanya ditahan, diponis 2,5 tahun, gagal sekolah. Ya inilah drama kita. Ya karena itu saya minta diskresi dari pihak kepolisian, tolonglah ini dibantu penegakan hukum ini. Kalau kita begini terus kan gimana negara kita menghancurkan masa depan dia. Betul. Pak Abu Bakar Al-Habsyi, Bang Karni, ikut tanggung jawab atau enggak? Iya, kita harus bertanggung jawab. Semua yang harusnya bertanggung jawab. Apalagi Presiden ELC. Anggota DPR kapan? Anggota DPR kapan? Jadi, Bang Karni, setelah 2009. kenapa? 2009 udah ada DPR Komisi 3. 2004 udah masuk. Tapi saya Ikut 2003 dong. baru kemarin, Bang. Komisi 3 baru kemarin. Baru kemarin 2 tahun. Ada tempat kelesnya. Ya, selamat. Jadi gini Bang Karni. Apapun jadinya menyangkut masalah narkoba ini, janganlah ringan melihatnya. Ini masalah serius dan masalah berat. Cuman sampai sekarang cerita hukuman mati itu cuman cerita doang. Belum pernah terjadi dan belum dilaksanakan. Kalaupun terjadi baru berita-berita tapi belum dilakukan. Ya. Yang selanjutnya kalau kasus Roger nih ya, pertanyaannya ditahan atau direhab. Nggak menarik pakai atau. Ditahan dan direhab. Mestinya begitu. Dia ditahan dan direhab. Ditahan di tempat rehab. Iya. Jadi bukan atau, bukan pilihan itu. Iya, maksudnya dipenjarakan atau direhab. Iya. Nah, kalau model Roger kayak begini, kalau di kampung saya di Kalimantan Selatan ini, ya, itu sudah dikatakan pengedar kalau di atas 1 gram. Gitu. Apakah ukurannya itu kuantita ataukah pembuktian material? Orang itu betul menjual ke orang, baru pengedar. Kalau dia sekarung tapi untuk dia makan ya. Sekarang begini, ini kan faktanya begitu. Orang-orang berbicara, coba Sema aja bicara begitu, 1 gram begini. Itu yang saya protes tadi. Itu kan. Nah, selanjutnya Bang Karni, kita lihat bagaimana selanjutnya si direhab atau ditahan. Tadi sudah katakan. Atau ya, dipenjarakan lah supaya jelas. Maka itu. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa sesungguhnya undang-undang yang kita tahu yang dibilang ambivalen dan sebagainya, tidak ada satupun klausul yang menyatakan tidak ditahan atau tidak dipidanakan. Tidak ada. Jadi rehab yang diusulkan. Rehab itu juga penghukuman. Benar, siapa yang bilang tidak? Tidak, itu pengobatan. Dengar dulu sebentar. Kita tahu dalam sebentar, catatan saya menyatakan perlu diingat pula bahwa dalam hukum pidana Indonesia hanya ada 2, ya kan? Pidana pokok dan pidana tambahan. Nah, rehab itu cuma pengobatan, gitu. Dalam tahanan, itu. Oke. Nah selanjutnya kita tahu bahwa narkoba ini bukan ringan dan janganlah dekriminalisasi dengan masalah narkoba ini, nggak ada. Harus hukum berat, itu aja titik. Tinggal permasalahannya cara kemanusiaannya. Contoh, lapas yang diceritakan Pak Marzuki tadi, ini Pak Marzuki ini kelihatan kedodoran banget bercerita tentang Kumham, tentang lapas.
Memang anggarannya bisa jadi yang tidak ada, karena memang kita tahu kita bisa menahan, pimpinannya malah ngelepasin. Iya kan? Sementara sebagian ditahan, narkoba, dikasih gerasi. Jadi ada anekdot, ada apa? Antagonis yang aneh di Republik kita ini. Begitu Bang Karni. Jangan senyum-senyum aja Bang Karni. Biar kelihatan. Nggak, ini gunakan kesempatan untuk jadi oposisi, saya lihat. Makanya saya senyum-senyum. Silakan. Bukan oposisi, ini menegakkan kebenaran. Iya. Dan kontrol. Dan kita tahu juga Bang Karni, bahwa sesungguhnya narkoba ini udah berat lah. Tadi Bang Anang sudah mengingatkan, 4 juta. Direhab aja cuma 0,47%. 18.000 orang cuman itu rehabilitasi berhasil 2014. Kita tahu 50 orang mati per hari. Bayangin, kalau itu 4 juta, kira-kira Singapura Bang Karni. Bayangkan kalau kita ke satu negara itu, Singapura, narkoba semua kayak apa itu? Ya kan? Nah jadi, yang saya perlu perhatikan bahwa sesungguhnya, undang-undang yang sudah ada, terus ada SEMA yang menyarankan untuk rehabilitasi, tetap dijalankan. Lapas harus perlu dibuat yang baik. Ada tahan, ada rehab. Ini yang perlu kita DPR nih untuk membantu anggarannya supaya ada lapas yang sinergi. Begitu Bang Karni. Baik, saya juga punya nasihat untuk DPR untuk fokus dan konsentrasi setiap bikin undang-undang. Nah ini menyangkut nasib manusia. Dan kalau dibikin abu-abu, itu akan jadi bahan permainan, pemerasan, dan pencarian dia. Kita rehat sejenak. Sapu-sapu moga dontan ganja rohipnoan kui morfin kabeh ungkulono kocap kacarita ketika itu lahirlah Bathara Kala alias Sangkala. Di dalam Bathara Kala, makanan Bathara Kala ada 50-an lebih yang disebut Sukerta di zaman sekarang ketambahan 1, yaitu para pengguna narkoba. Ya. Hei, follow. Tak makan. Kamu korban narkoba masih make tak remah. Ampun, Bathara Kala. Ampun. Aku sudah gak pakai sumpah deh. Terus tuh pakai apa? Aku dulu sapu-sapu. Akulah Sangkala. Demi waktu setiap orang merugi. Apalagi yang ngunyah-ngunyah narkoba. Aduh, Atit Bathara Kala. Sumpah Atit Bathara. Kamu kenapa kok aku aniaya? Ini lakonnya apa tuh kok ada penganiayaan? Lakonnya Polo teraniaya. Aduh. Karena bangsa Indonesia suka yang terzolimi. Aduh. Berita-berita tentang gunung api lebih banyak tangis-tangisan daripada orang-orang yang menggunakan abu kelut untuk pupuk dan untuk bahan-bahan bangunan. Kita itu bukan romantisme yang gagah. Bangsamu adalah romantisme yang melo. Aduh, ampun Bathara Kala, ampun. Aduh. Oh, Bathara Kala. Aduh. Aku Sembar. Kamu adalah korban. Ya. Kamu adalah korban terlalu keras kepada para pengguna narkoba. Kamu lupa, kamu cuma belajar dari Mr. Muhammad Yamin selama 6.000 tahun merah putih di Nusantara. Artinya berani karena benar. Merah putih itu sesungguhnya juga berarti berani mengakui baik dan buruk apa adanya. Itu yang tidak pernah diekspos. Itu kenapa kok misalnya Bathara Kala apa itu rehabilitasi gagal karena betul yang dibilang tadi setelah direhab di masyarakat tidak diterima.
Seperti halnya orang-orang HIV dan lain sebagainya. Mereka lupa bahwa merah dan putih artinya terimalah baik dan buruk apa adanya. Tetapi tidak berarti bahwa manusia itu harus mengandung baik dan buruk. Menungso kuwi mung mengku. Mengku itu artinya berpotensi untuk menampung keburukan. Tetapi untuk mencapai Gusti Allah harus dengan kebaikan. Bahwa nanti kotor, mandi lagi, kotor lagi, mandi lagi. Kalau ingin tidak menggunakan narkoba, jauhilah sepi. Pesta itu adalah sumber kesepian. Tepuk tangan adalah sumber kesepian, makanya Maradona juga pakai. Kamu kira tepuk tangan itu keramaian? Sepi itulah penerimaannya wahyu. Tetapi kalau pesta itu sumber dari kesepian. Makanya, Saudara Kolo, ajak Polo nyanyi-nyanyi. Brotherku, Polo namanya. Mengapakah engkau dulu pakai narkoba? Di Jakarta aku hidup jadi sukses. Pakai narkoba itu dulu pilihan. Di Jakarta begitu banyak pilihan. Nonton ILC, nonton Piala Eropa, nonton Presiden. Kenapa kok milih narkoba? Pakai narkoba katanya bisa nikmat. Gak taunya bikin hidup jadi kiamat. Wah, oh Polo, kenapa kau kapok? Memang kapok juga pilihanku. Tapi kapokku enggak pengen jadi sok tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Sekarang saya mau ke Khairul Huda, pakar hukum pidana. Iya, terima kasih Bang Karni. Setiap kali pembentuk undang-undang menetapkan suatu tindak pidana, sebenarnya kan latar belakang pemikirannya karena dianggap cara lain tidak mampu mengendalikan perbuatan itu. Ultimum remedium. Ultimum remedium. Nah, sekarang pada kenyataannya bangsa kita sudah menetapkan mereka yang menjadi pecandu narkoba, mereka yang menyalahgunakan narkoba, itu masuk ke dalam ruang lingkup rumusan delik. Persoalannya di situ. Dan ketika rumusan delik itu kemudian harus menetapkan sanksi, maka pembentuk undang-undang kita juga sudah memberikan pilihan antara pilihan pemanjaraan dan juga pilihan rehabilitasi, katakanlah seperti itu. Sehingga dari sisi ini menurut saya tidak merupakan sebuah hal yang keliru ketika di dalam tingkat yang lebih awal, misalnya di dalam tingkat penyidikan, penyidik pun mempunyai pilihan itu. Karena pada dasarnya kalau kita menempatkan baik penjara maupun rehabilitasi sebagai sebuah konsep sanksi, maka penahanan itu juga merupakan bagian dari hal itu. Jadi pada dasarnya kan penahanan itu adalah kewenangan hakim yang dipinjamkan kepada penyidik. Makanya kemudian di ujung putusan nanti akan dipotong masa tahanan sebagai bagian dari masa pemidanaan. Dan karenanya juga ketika rehabilitasi juga menjadi bagian dari kewenangan hakim untuk menjatuhkannya sebagai sebuah sanksi, maka tidak salah juga ketika sanksi itu digunakan pada tahap awal di dalam tingkat penyidikan. Cuma persoalannya adalah kita tidak mempunyai parameter yang cukup jelas tentang misalnya pecandu bagaimana yang harus direhabilitasi dan pecandu bagaimana yang mungkin tidak akan berhasil direhabilitasi. Sehingga kemudian pilihan-pilihan itu selalu terbuka, baik di tingkat yang lebih awal di tingkat penyidikan maupun pada hakim gitu. Karena data yang saya peroleh juga tidak semua mereka yang direhabilitasi juga kemudian benar-benar sembuh. Lalu kemudian benar-benar tidak kembali lagi menjadi pecandu lagi. Berarti kan efeknya kurang lebih sama juga dengan ketika orang di penjara.
Tapi tidak semua orang juga. Anda mengatakan itu pilihan, artinya akan ada sebagian yang direhab, sebagian di penjara. Kenyataannya semuanya di penjara. Jadi pilihannya bagaimana itu? Kalau begitu tidak perlu ada ketentuan untuk direhab. Mahkamah Agung pun mengatakan, ternyata setelah SEMA keluar pun semua hakim memutuskan masuk penjara. Ya, itu dia. Kan berarti kita masih mendekati persoalan ini semata-mata sebagai persoalan hukum pidana ansih. Ya. Padahal tadi kita sudah buktikan apakah melalui penjara, apakah melalui rehabilitasi, semuanya juga tidak menyebabkan lalu kemudian benar-benar orang-orang ini kapok, katakanlah seperti itu. Nah, menurut saya bahwa rehabilitasi itu adalah sebuah jalan penyembuhan bagi mereka yang pecandu narkoba, itu adalah sebuah jalan yang baik. Tetapi apakah kemudian instrumen ini harus ada di dalam putusan hakim pidana? Bukankah memang tidak mungkin kita menempatkan ini sebagai bagian dari penetapan hakim atau keputusan hakim, tetapi bukan dalam konsep pemidanaan, sehingga kemudian lebih awal kita bisa menerapkan rehabilitasi ini. Tidak sekarang misalnya dalam kasus ini si Roger katakanlah sudah benar-benar ternyata sebagai mereka yang pecandu narkotika. Tapi proses hukum yang namanya penyidikan, yang mana penuntutan, yang namanya pemeriksaan di muka pengadilan itu memakan waktu. Dan kemudian pada akhirnya kalau semata-mata hanya direhabilitasi, lalu apa efek prevensi umumnya kepada seluruh masyarakat yang lain? Ini persoalan mendasar menurut saya. Jadi bisa saja menurut saya suatu saat kita merehabilitasi merevisi undang-undang narkotika kita ini, sekalipun dia tetap melalui instrumen putusan hakim atau penetapan hakim, tetapi tidak harus melalui instrumen hakim pidana, supaya kemudian proses penyidikan tidak perlu dilakukan, tetapi melalui penetapan hakim, melalui putusan hakim, tetapi bukan. Bagaimana bisa sampai ke penetapan hakim kalau tidak melalui proses polisi dulu? Ya kalau dalam ranah pidana memang begitu, harus melalui ya, penyidikan, sekarang kita taruh tidak ranah pidana, kita pakai ranah apa? Supaya sampai ke penetapan hakim. Itu tadi, menurut saya, nyata-nyata pendekatan hukum pidana untuk mendekati masalah pecandu ini tidak tepat. Maka kombinasi dengan pendekatan yang lain harus dilakukan. Apakah kemudian tidak kita harus memikirkan bahwa sudah waktunya mungkin kita menggunakan yang sebagai primum remedium adalah bukan sarana pidana, tapi mungkin pendekatan-pendekatan yang bersifat kesehatan. Sudahkah kesehatan kita berorientasi, program kesehatan kita sudah berorientasi, hukum kesehatan kita berorientasi pada upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika? Atau justru pada rehabilitasi tadi yang sifatnya adalah hanya menyembuhkan terhadap mereka yang sudah menjadi pecandu? Kan bukan tidak mungkin ini juga menjadi bagian dari upaya kemudian menghidupkan sebuah usaha baru yang namanya pusat-pusat rehabilitasi. Kan ini saya satu. kurang mengerti ya, ada pencegahan agar orang tidak terlibat narkotika di bidang kesehatan. Apa yang dia harus dilakukan para dokter? Ya, jadi kalau menurut saya kan sekarang sudah ada instrumennya. Mereka yang lapor bahwa dia adalah pecandu narkoba kan di proses rehabilitasi dengan kesadaran sendiri. Dengan kesadaran sendiri. Kenapa ini tidak menjadi bagian utama di dalam kita menyelesaikan masalah pecandu berapa narkoba? persen yang mau melapor begitu? Nah itu dia persoalannya. Karena itu memang problemnya. Sehingga perlu ada yang tertangkap polisi tapi penyelesaiannya, kalau dia cuma jadi pecandu itu direhabilitasi. Itu maksud pembuat undang-undang tadi. Itu dia. Kalau undang-undang masuknya seperti itu, kenapa dia masih mengancamkan dengan sanksi pidana? Karena dia bikin abu-abu seperti saya bilang. Itu dia. Jadi kalau memang pembentuk undang-undang maksudnya adalah bahwa setiap pecandu itu adalah direhabilitasi, jangan ada ketentuan tentang pidana negara di sini. Orang kita biasa ambivalen. Jadi memang dari sejak semula menurut saya pembentuk undang-undang tidak meyakini juga bahwa rehabilitasi adalah satu. Saya kurang yakin dia tidak meyakini, tapi saya kira tarik-menarik ketika pembuatan undang-undang. Jadi ya, ada tarikan supaya ini tetap dihukum, sementara ada keinginan untuk direhabilitasi. Sekarang Pak Profesor Hubertus, psikiater,
Menurut Bapak, seorang pecandu itu harusnya diapakan supaya dia betul-betul insaf? Ya, diberi bantuan. Jadi tidak semua harus dihukum dan juga belum tentu harus direhabilitasi. Tergantung kasusnya. Seperti kasus yang berlangsung pada Roger tadi itu kasusnya jelas bahwa dia tidak sadarkan diri dan jarum suntik pun masih ada dekat dengan tangannya. Itu kemungkinan besar satu upaya untuk membuat overdosis. Pemakai putau itu banyak yang tendensi bunuh diri. Bunuh diri mereka yang paling banyak itu adalah suntik sama overdosis. Nah, ini pasti kenapa dia melakukan hal itu. Berarti dia ada problem psikologik yang perlu bantuan. Bukan bantuannya lalu dihukum, dipenjara, digini. Dia ada masalah yang perlu kita bantu. Ada banyak kasus yang mirip begitu. Tapi kita bawa ke ranah hukum. Nggak ada gunanya. Pemakai putau itu 75% itu fatal. Apa gunanya kita membahas ini panjang lebar, habis uang, habis waktu, habis energi. Nggak ada banyak gunanya. Yang 25% itu bisa bagus, itu juga sering pakai lagi. Coba bayangin. Lebih tepat mungkin kita habiskan dana, tenaga untuk menghabisin bandarnya. Kasih hukuman mati sebanyak mungkin. Jangan kasih gerasi. Itu. Jadi korban itu betul-betul korban, itu pasien. Dan di kedokteran itu mereka termasuk menderita penyakit yang harus diobatin. Itu masih untung narkoba yang kena hukum. Gimana kalau orang sakit kencing manis juga ada aturannya dihukum. Sakit demam berdarah juga dihukum. Ramailah polisi nanti. Masa begitu? Saya kira paling bagus lepaskanlah mereka dari ancaman penjara itu. Dan bebaskanlah mereka untuk diobatin atau rehabilitasi. Jadi menurut Profesor itu mereka itu orang sakit. Sakit. Ada kode penyakitnya. Pecandu itu sakit. Pasien itu kami obatin. Kalau dipenjarakan itu udah gak ada gunanya. Habiskan dana aja. Habiskan dana. Karena bukan tempatnya. Bagaimana orang demam berdarah penjara juga. Kencing orang manis. Bunuh diri coba. Bunuh diri lebih kejam daripada narkoba. Langsung mati. Orang yang selamat dari bunuh diri apa juga harus dihukum. Ya gini aja udah gak muat penjara. Iya. Jadi itu salah besar. Jadi jangan ngurus itu mestinya polisi. Ya artinya pembuat undang-undang juga salah besar dong. Salah itu. Nanti dia bikin diabetes juga nggak lindungi diri. Sembarang makan. Dihukum juga. Itu siapa yang bikin itu? Kegangguran namanya. Jadi fokuslah dana dan segalanya ke pengedar. Beri hukuman seberat mungkin. Dan jangan ada gerasi. Baik Pak. Sekarang saya ke narapidana dulu Pak. Namanya Arswendo. Bekas narapidana. Nggak apa-apa dibilang narapidana juga nggak apa-apa. Saya lagi berpikir meskipun sudah 24 tahun yang lalu di Karni. Nah iyalah masa kayak gini panggil Pak senengan banget ya. Nggak bener. Kenapa dulu saya lebih tua dari saya benar. Umur soal sara jadi kita tidak bicarakan. Kenapa dulu saya masuk penjara? Mungkin supaya nanti saya bisa cerita. Nah kan, banyak orang yang masuk penjara tapi nggak pinter cerita. Nyatanya, ayo, mereka mengutus saya lah. Mengutus? Iya. Ya saya sendiri mengutus diri sendiri nggak apa-apa lah iya. Jangan dibantah-bantah melulu dong ini. Iya terus ya. Saya mau datang aja udah bagus. Nggak gini deh. Ya karena dari Padang supaya kita alam terkembang jadi guru loh. Alamiah aja. Kalau Dek Karni makannya pete atau jengkol, jangan berharap pipisnya stroberi. Tidak berarti jengkol atau pete itu jelek. Ya udah, contohnya saya sendiri deh supaya nggak kelihatan new. Kalau saya perokok, keringat saya
baunya itu. Saya nggak berharap baunya minyak wangi. Maksud saya kalau yang dimakan itu kita cari prosesnya, ya yang luarnya di situ, kalau tadi disinggung penjara. Kalau penegakan hukum di mana-mana nggak benar, di penjara juga mesti nggak benar lah. Supaya kelihatan contohnya ada Corby. Kalau dari awal di penjara itu dia nggak terima gerasi misalnya, undang-undangnya tetap terima, karena dia harus melakukan berkelakuan baik. Benarkah dia gitu? Tapi karena proses ini nggak terjadi. Semua dapat gerasi, semua dapat gerasi. Yang menentukan siapa sih? Kepala penjaranya, bagian keamanan, administrasi. Udah. Nah, ada kontrol di kanwilnya, tapi biasanya karena rame-rame, tarifnya udah jelas, ya udah. Karena ribuan yang kan begitu, sehingga kasus yang kayak begini, tiba-tiba 4,5 tahun dia dapat, misalnya ada. Nah, kalau dari awalnya bisa dicegah, kemungkinan besar tidak akan seperti itu. Belum selesai, jangan dipotong dulu. Pakai catatan soalnya. Ya, Roger dan Martha misalnya, supaya rada konkret gitu. Dia kan nggak ditangkap, nggak apa. Dia sekarat sendiri kan. Sekarat dia sendiri. Korban? Enggak. Jauh. Ini orang-orang ahli itu ngomongnya suka bikin bingung. Korban itu bencana alam, korban itu Pak. Bener. Ini perbuatan dia sendiri begitu, kok dianggap korban? Kok dibela-belain, orang dibeda-bedakan. Wah, kalau begini harus direhab, kalau ini begini, nggak ada lah. Dia direhab dengan baik, ya. Kalau dia ngomong, ya teman saya 10 orang adalah, nah, siapa, itu baru direhab. Kalau dia tetap melakukan kejahatan itu, ya ngapain direhab-rehab? Nggak ada gunanya juga. Saya mau kasih contoh bukti hidup Bapak kita Sumirat. Kebetulan ada di sini. Humas BNN. Saya sama beliau itu dari sekolah ke sekolah yang tidak terdaftar, buruk-buruk dikasih honor. Ya kecuali di sini nanti ditambahin. Enggak, tanya beliau nih, ada polo, kita datang ke sekolah-sekolah hanya untuk mengatakan ini. Nah, jangan narkobaan, tapi pastilah bukan bahasa itu. Kita pakai sulap, kita baca puisi. Saya pintar baca puisi deh karena. Ya, dan ini sebetulnya kalau kita dari awalnya sudah melemah, sudah nggak benar, ya kita nggak bisa berharap nanti di penjara dia akan lebih lagi nanti apa enggak. Ya kalau mau niat ya dari keseluruhannya. Ini belum saya ngomongin misalnya anaknya pejabat tertentu terlibat gini, rehab apa di ini, ruwet urusannya. Artinya putusan-putusan itu sangat situasional. Nah dari sini misalnya kita bisa bikin gini, saya ingin menutup ini dengan kata-kata bijak, seperti Dek Karni juga. Tapi ini kata bijak saya sendiri yang bikin. Kalau kita memang berniat ke arah itu, dan dari ujung dan akhirnya bisa, saya kira ada baiknya. Kita rehat sejenak sampai ketemu. Ya, sampai ketemu dong ya. Sampai ketemu Selasa yang akan datang di ILC. Tugas kamu udah saya. Kapan saya kasih wewenang Anda untuk gitu? Kuning dulu, kuning. Dede. Sebutin nama ya. Ya, terima kasih Bang Karni atas kesempatannya. Nama saya Angki Bangaritia dari FHWI 2013. Di sini saya akan memberikan satu pendapat dan satu pertanyaan. Pendapat saya adalah alangkah baiknya dan alangkah idealnya apabila pelaksanaan kedua pasal ini dilakukan secara bersamaan, yaitu pasal 54 mengenai wajib rehab dan pasal 111 mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Jadi menurut kami ini tidak bisa hanya dijalankan satu saja, melainkan harus keduanya. Dan kami berpendapat bahwa di sini yang harus diperbaiki adalah penjara dan rehabilitasinya. Di mana seperti yang kita tahu, di penjara masih ada seperti pabrik atau bahkan masih ada yang bisa mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut. Dan di sini kami juga berharap bahwa
badan rehabilitasi yang ada itu bisa menjamin bahwa orang yang masuk ke dalam rehabilitasi tersebut bisa keluar dengan sembuh. Kemudian untuk pertanyaan saya adalah, saya akan mengajukan pertanyaan kepada BNN. Menurut pasal 67 ayat 2 di Undang-Undang Narkotika tentang bidang pencegahan dari BNN. Di sini saya akan menanyakan bahwa usaha konkret apa untuk mengatasi dan mencegah peredaran narkoba di kalangan muda. Karena ini sudah cerita lama bahwa di sekolah, bahkan dari tingkat SMP pun sudah banyak, Bapak Ibu sudah banyak pengedar dan bahkan orang pecandu narkoba. Terima kasih. Baik. Alright. Boleh jawab MBN. Terima kasih, nama saya Rio dari Lembaga Kajian Hukum Universitas Jayabaya. Saya di sini ingin menyampaikan bahwa pengguna narkoba harus direhab, tetapi proses rehab tersebut harus diikuti oleh pengawasan yang sangat ketat, sehingga masa rehab tersebut dihitung juga sebagai masa hukuman. Yang kedua, kami di sini sebagai mahasiswa dan generasi muda berjanji akan berdiri pada barisan paling depan dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba. Terima kasih. Satu aja pertanyaannya, aktivitas untuk pencegahan di generasi muda di SMP pun udah mulai. Terima kasih Pak Karni. Jadi memang khusus untuk pencegahan ini kita sudah banyak melakukan dan masyarakat itu boleh berperan serta seluas-luasnya dalam bidang pencegahan ini. Jadi masyarakat secara individu, ya ini sekarang ini pertanyaan saya, apa yang sudah kita lakukan? Kalau secara kelembagaan, oke, itu sudah kita lakukan. Ada BNN, ada BNP, ada apa yang dilakukan BNN? Dan yang dilakukan adalah penyuluhan. Kalau detailnya misalnya setiap hari Senin datang ke SMA menjadi inspektur upacara, ini bisa dilakukan oleh instansi pemerintah, tidak hanya BNN. Saya lihat polisi, Kapolsek itu, saya dapat laporan, itu menjadi IROB misalnya di SMA. Itu udah mulai? Sudah banyak. Udah banyak? Ya, sudah baik. Banyak menjelaskan tentang ini. Kemudian BNN sendiri juga melakukan ini. Tapi satu lagi Pak Karni, saya ingin menjelaskan bahwa pengguna narkoba memang tetap dilarang, diancam dengan hukuman pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kalau ketangkep. Undang-undang kita begitu. Tapi hanya tapinya jangan dihukum pidana. Itulah pesan undang-undang narkotika kita. Jangan dihukum pidana. Artinya jangan dimasukkan penjara. Tapi mempertanggungjawabkan di depan pengadilan, proses disidik, ya, dituntut, ya, hakimnya juga silakan memutuskan hukumannya itu tidak penjara, tapi matrikel. Saya kira ahli pidana mengerti semua itu. Matrikel, ya kan? Tindakan untuk direhabilitasi. Dan ini macam-macam tindakannya. Baik, Jatuh. Pemirsa, hidup itu memang tidak hitam, tidak putih, abu-abu. Tapi jangan sekali-sekali hukum itu dibikin abu-abu. Tapi itulah yang terjadi dengan undang-undang narkoba kita. Karena begitu hukum abu-abu, maka dia bisa menjadi arena